Halo rekan-rekan cyclist semuanya, bertemu lagi dengan kami di channel Lakuai Project. Dan di tayangan ini kami menayangkan video vlog atau video perjalanan back to home, pulang dari tempat kerja. Startnya dari Cikarang, tepatnya di Jababeka, dan ini adalah melewati jalan inspeksi Kalimalang di Jababeka. Ini baru diaspal dan aspalnya mulus. Dan ini masih menggunakan sepeda, frame-nya sepeda triban, kemudian bannya 700C 32, dan kali ini bannya menggunakan ban 32 yang kembangannya gravel untuk gravel ringan. Nah, untuk ban sendiri mereknya adalah Innova Tech Furioso, dan nanti mungkin akan kami buatkan mengenai sedikit atau kami buatkan tayangan mengenai yang membahas mengenai ban Innova Tech Furioso ini yang berdasarkan pengalaman yang kami berdasarkan pengalaman kami, intinya begitu. Di perjalanan pulang ini kami tidak menggunakan flyover yang menghubungkan jalan inspeksi Kalimalang. Kami lebih memilih memutar, tidak melalui flyover untuk kali ini karena anginnya kencang banget dan lumayan berasa ketika di flyover. Nah, ini di jalan di jalan Cikarang. Kami memutar untuk menuju jalan inspeksi Kalimalang. Sore hari ini cuacanya agak mendung ya, dan sedikit ada gerimis. Nah, ini kami akan menyeberang. Kalau sore seperti ini pasti banyak pekerja atau karyawan-karyawan yang pulang, dan mereka kesannya buru-buru. Mayoritas pengguna motor dan juga beberapa truk kesannya buru-buru, dan itu sangat membahayakan bagi pesepeda. Oke, belok kiri untuk menuju jalan inspeksi Kalimalang. Ini adalah flyover. Sebenarnya kalau melewati flyover akan lebih cepat, tapi kami coba lewat memutar karena anginnya kencang banget dan ini mendung. Ya, mungkin sebentar lagi akan turun hujan. Motor dan mobil kencang-kencangan, terutama motor kalau pas akan turun hujan biasanya mungkin ada yang dikencengin ya, dan itu bahaya. Oke, kemudian ngomong-ngomong tentang sepeda, terutama adalah bike to work. Nah, kami mengajak rekan-rekan cyclist semua yang menonton atau mendengar tayangan ini di channel Lakuai Project untuk mari kita berbike to work. Bike to work itu sangat menyenangkan ya, seperti yang pernah kita ulas sedikit di tayangan sebelumnya. Nah, bike to work ini kan punya manfaat ya. Pertama, untuk kita melepas penat saat berangkat ataupun pulang. Jika saat bekerja kita sangat-sangat penat atau istilahnya sibuk, kemudian kita bahkan sampai burnout gitu ibaratnya, dan itu bisa diatasi dengan bersepeda saat berangkat dan pulang, terutama saat pulang. Itu sangat menyenangkan dan bisa menjadi sarana healing. Ya, sarana healing bagi karyawan atau pekerja. Ya, pokoknya menyenangkan lah bike to work itu. Dan yang utama
adalah niat untuk berback to work. Syukur-syukur niatnya mau merutinkan back to work. Dan ini di Jalan Inspeksi Kalimalang sudah mulai turun hujan dan kami berhenti dulu ya untuk pasang rain cover untuk tas. Yang utama adalah untuk tas di bagian depan ini, karena yang penting adalah melindungi isi di dalam tas. Dan kami mau menggunakan rain cover terlebih dahulu. Kemudian jika hujannya seperti ini, mungkin mendungnya tidak terlalu tebal dan tidak terlalu gelap, maka kami tidak menggunakan jas hujan. Jadi biar yang dipakaikan jas hujan adalah tas saja. Hujan mulai ya masih dianggap gerimis atau semi hujan gerimis ke arah hujan. Ini adalah Jalan Inspeksi Kalimalang yang cor-corannya kurang bagus ya di sini. Hujan mulai turun dan jadinya kelihatan lengang karena banyak pengendara motor yang minggir untuk masang jas hujan. Masih di Jalan Inspeksi Kalimalang, pengendara motor pada minggir. Di sore ini dari tempat start tadi masih belum berjumpa dengan pesepeda lain. Ya memang di hari-hari sebelumnya juga jarang banget ya kami jumpai pesepeda yang pulang dari tempat kerja atau back to home. Hujan ini mendungnya masih belum terlalu gelap sih. Hujannya juga belum deres ya, belum deres. Ini masih di Jalan Inspeksi Kalimalang. Oke, ngomong-ngomong tentang sepeda lagi, balik lagi ya, tadi kembali lagi. Yuk mari kita berback to work. Kemudian jangan takut hujannya seperti ini. Kalau hujan jangan panik, apalagi misalnya hujannya lebat, mendungnya tebal banget, kemudian anginnya kencang, itu tidak usah panik. Yang utama persiapkan diri dan sepeda. Persiapan diri ya misalnya persiapan raincoat, kemudian untuk sepeda ya gunakanlah kalau misalnya musim hujan. Kalau musim hujan saran kami menggunakan ban yang kembangannya bisa atau tidak slip ya. Kemudian kenali medan atau trek ya, atau paling tidak harus fokus di lalu lintasnya dan juga di trek atau di aspal. Misalnya seperti ini aspalnya sangat jelek sekali, cor-corannya jelek di sini, di spot ini, di Jalan Inspeksi Kalimalang. Spot yang ini jalanan masih terlihat lengang karena biasanya ya tadi banyak pengendara motor yang minggir untuk pakai jas hujan dan juga mungkin ada yang berteduh. Oh iya, saat back to work mungkin ada yang milih misalnya nih hujan, ada yang milih langsung melanjutkan perjalanannya atau mungkin berteduh dulu. Itu tergantung, itu sesuai dengan plan rekan-rekan sekalian. Bagi kami saat hujan pantang untuk berteduh, karena jika berteduh akan buang-buang waktu untuk sampai rumah. Jadi ya lanjut aja hujan. Toh jalan yang biasa kita lalui otomatis medannya atau aspalnya atau cor-corannya itu sudah kita kenal, jadi bisa lebih berhati-hati dan memang yang kita bisa lebih fokus juga ke lalu lintasnya juga. Nah, ini perempatan Jarakosta, ini suka macet banget. Kadang tidak ada petugas dan mungkin ini hanya petugas dishub, dan hanya yang bikin masalah itu ya si Pak Ogahnya ya, atau preman cepek ini. Bahkan lampu merahnya itu atau lampu lalu lintas itu mati gitu. Itu udah 3 tahunan berback to work, lampu lalu lintas di perempatan Jarakosta itu mati. Entah apa maksud dari
aparat ya itu dimatikan gitu. Memang sengaja dimatikan atau entah bagaimana. Ya seharusnya lampu lalu lintas di situ harus diaktifkan ya, dan harus ada petugas karena di situ adalah titik macet, sangat-sangat, kalau macet itu benar-benar sangat macet dan jarang ada petugas polisi. Kalau di sub kayaknya kok kalah sama preman itu gitu kan. Ya harus polisi gitu yang harus di situ, tapi kok jarang banget polisi yang di situ. Yaitu unek-unek kami saat melewati perempatan Jarakosta itu selalu kalau macet ya, bahkan sepeda pun susah untuk lewat karena motor sudah merangsek di semua spot-spot yang kosong. Ini masih di Jalan Inspeksi Kalimalang. Hujannya tidak seberapa, masih cenderung gerimis. Ini belokan menuju ke MM 2100 Cibitung, dan di sini juga menjadi titik macet juga, tapi ada petugas di sana, biasanya ada polisi dan seperti ini, polisi dan petugas di sub, tapi polisinya pada ngumpul di sini. Harusnya berpencar ya biar mengatasi macet. Ya meminimalisir seperti Pak Ogah atau preman cepek itu, yang justru mereka itu yang bikin macet banget. Bukannya membantu lalu lintas, malah tambah bikin macet. Ini masih di Jalan Inspeksi Kalimalang. Nah ini tergolong lalu lintasnya agak lengang sebenarnya, mungkin karena efek hujan. Lengang jadi bisa agak lebih kenceng, tapi tetap waspada, terutama adalah pengendara motor. Suka aneh-aneh mereka itu. Oke, melanjutkan unek-unek bersepeda. Jika banyak karyawan atau pekerja yang berbike to work, maka mungkin iklim, suasana atau kondisi berlalu lintas di Jalan Raya Kalimalang ini akan lebih baik. Terus juga misalnya nih, pemerintah atau pembuat kebijakan ini membatasi penggunaan Jalan Kalimalang, Inspeksi Kalimalang ini untuk truk, wah malah akan lebih baik lagi gitu kan. Ya repotnya kan di sepanjang Jalan Inspeksi Kalimalang ini banyak pabrik atau gudang ya. Truk ini juga bikin macet juga sebenarnya, apalagi kalau misalnya ada hari bebas kendaraan bermotor di sepanjang Jalan Inspeksi Kalimalang. Wah itu pasti keren. Nah sekarang kita belok ke arah Jalan Raya Setu. Ini Jalan Raya Setu, ini aspalnya jelek di sini. Jelek menurut kami, jeleknya ini ya karena banyak truk yang bermuatan besar, atau truk yang nggak bermuatan besar pun, asalkan truk juga sudah pasti bikin aspal juga bermasalah ya, karena intensitasnya tinggi ya yang melewati jalan ini. Ini flyover tol ya, di bawah tol Cikampek ya, Jalan Raya Setu. Ini aspalnya jelek banget, ini sudah lama, setiap kali melewati sini sudah berapa ya, hampir 3 tahun ini aspalnya jelek banget. Dan di sini juga ini pertigaan, ini semrawut banget, sangat-sangat semrawut. Yang ngatur hanya seperti ini, orang ini. Jalan Raya Setu, masih di Jalan Raya Setu. Lalu lintas kelihatan masih tergolong lengang sih untuk jam segini ya, jam 5 lewat sedikit. Masih tergolong lengang. Biasanya sudah sangat-sangat ramai. Mungkin efek hujan atau mungkin banyak karyawan yang menunda pulangnya karena menunggu hujan reda mungkin ya. Oke, kembali ngomong-ngomong tentang
sepeda ya dan bersepeda. Oh, ini hujannya tambah gede ya, tambah lebat. Oke, ngomong-ngomong tentang sepeda lagi, sepeda sebagai sarana healing, dan kita bisa melakukan healing setiap hari jika kita berbike to work. Nah, kami mengajak untuk mari kita berbike to work. Jangan hanya bersepeda saat weekend saja, tapi weekdays juga dong. Banyak manfaatnya loh bersepeda saat weekdays atau setiap hari. Bahkan mungkin bukan bike to work, tapi intinya kita mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Misalnya dari rumah mau ke belanja ke pasar atau ke minimarket gitu. Nah, itu ya kurangilah motor gitu, pakailah sepeda. Sepeda apapun itu bisa kita gunakan. Tidak melulu misalnya harus MTB gitu, harus sepeda hybrid. Semua sepeda bisa, dan istilahnya biasanya sepeda yang kita gunakan untuk aktivitas harian kita sebut sebagai sepeda komuter ya. Jadi kadang-kadang juga kami mendengar ada yang bilang sepeda, apakah ini sepeda komuter? Sepeda komuter itu seperti apa? Enggak, komuter itu istilah sepeda apapun yang digunakan untuk beraktivitas harian, entah itu ke pasar, entah itu ke kafe kopi, atau ke kedai kopi, atau kemanapun, bahkan ke tempat kerja, itu disebut sepeda komuter. Sepeda apapun itu, entah MTB, sepeda balap, atau apapun, bahkan BMX, sepeda lipat, mini velo, apapun itu, kalau dibuat aktivitas harian disebutnya sepeda komuter. Jadi ya tidak ada spesifikasi khusus sepeda komuter. Ya spesifikasi khususnya sepeda itu nyaman untuk kita gunakan beraktivitas harian. Nah, kadang ada yang jeleknya ya, ada perdebatan di situ, sepeda komuter itu seperti apa. Hanya debat terus, tapi nggak ada nggak ada manifestasi realnya, nggak ada tindakan realnya gitu kan. Tidak jadi bersepeda, tidak bersepeda komuter, atau tidak beraktivitas harian dengan sepeda. Itu mah sayang banget ya. Nah, ini kami tadi belok dari Jalan Raya Setu ke perumahan Grand Wisata di Bekasi. Jalan ini kami pilih sebagai alternatif karena jarang macet, dan karena jarang macet jadi kami anggap meskipun jalannya sebenarnya lebih jauh tapi lebih cepat karena kita bisa kenceng ya lewat sini, agak lebih kenceng. Jadi jarak tempuh total itu dari tempat kerja ke rumah saat sore ini, karena jalurnya beda ya, itu sekitar 20-21 km. Nah, ini aspalnya sebenarnya bisa dibilang lumayan bagus, tapi di beberapa spot ya seperti ini jelek. Mungkin karena sedang ada pembangunan mungkin ya, jadi banyak truk yang lewat, jadi aspal yang dikorbankan. Oke, ini masih di perumahan Grand Wisata, jalan rayanya perumahan Grand Wisata. Aspalnya lumayan mulus di beberapa bagian ya, dan di beberapa bagian juga masih ada yang bocel-bocel ya. Untungnya kami menggunakan ban gravel ringan, dan alasan kami menggunakan ban gravel untuk saat ini karena ini adalah masuk ke musim penghujan, jadi biar tidak slip ya. Kalau pakai ban slick kan ya kami khawatirnya sih slip sih. Dan beberapa kali itu pas hujan-hujan sebelumnya kami menggunakan ban slick, sebenarnya enak banget ban, yaitu ban Maxxis Pursuer ya, Maxxis Pursuer 732 itu enak banget sebenarnya. Tapi beberapa kali itu bocor ya ketika melewati genangan. Mungkin di genangan itu ada beling, biasanya beling sama itu seperti pecahan logam,
dan paling banyak adalah pecahan logam. Beling itu sekali dan pecahan logam beberapa kali, dan paku. Nah, pecahan logam dan paku ini mungkin bisa jadi ditaruh orang, mungkin bisa jadi ya. Ya kalau misalnya yang kena sepeda kan, aduh, pertama makan waktu ganti ban, kemudian yang kedua makan biaya, yaitu ban dalam harus diganti. Oke, ini masih di perumahan Grand Wisata. Sebentar lagi akan sampai tempat tinggal atau tempat pulang. Jalannya relatif lancar ya di sini. Ya memang karena lancar inilah yang kami ambil untuk rute alternatif daripada lewat jalan inspeksi Kalimalang lagi yang macetnya minta ampun jika sore sudah campur sama truk-truk besar dan bis antar jemput karyawan. Oke, ini macet karena pertigaan saja, dan dari sini kami akan berbelok ke Jalan Mustika Jaya. Nah, jalan ini sebelumnya kan sudah ada di tayangan video sebelumnya pagi yang kami lewati jalan ini ya. Oke, sekian ya video atau tayangan kali ini mengenai Back to Home, dan ikuti tayangan-tayangan kami berikutnya hanya di channel Maguai Project. Yuk mari bersepeda ya bersepeda apapun, dan mari bersepeda setiap hari dan rutinkan bersepeda, kurangi kendaraan bermotor. Bersepeda itu sehat, menyenangkan, dan menggembirakan. Dan bagi kami, bersepeda itu adalah berbahagia. Sekian ya, dan salam sehat dan salam goes.